yang saya rasakan pasti sedih, sakit. Ya, saya kan juga udah lama ya menelan ini semuanya ya sendiri selama 14 tahun gitu kan. Kita bisa dapatkan foto ini dari mana? Nggak mungkin kita minta tanpa ada alasan. Ini memang foto yang buat digunakan ini, gitu. Oke. Ya kan? Ya. Saya cuma punya adik satu. Jadi dia yang selalu mensupport saya juga. Saya juga alhamdulillahnya punya pengacara yang baik terhadap saya. Jadi saya semangat aja buat menuntut. Bukan menuntut ya, maksudnya keadilan saya aja gitu. Jadi itu ada dua ancamannya. Kalau dia menikah, terus dia mengatakan ke calon istrinya bahwa dia sudah menikah, tapi tetap dia lakukan, dan dia tanpa berbicara ke istri pertamanya, itu ancamannya 5 tahun. Oke. Gitu. Tapi kalau dia berbohong bahwa dia mengatakan ke calon istrinya, dia berbohong bahwa saya belum pernah menikah, itu 7 tahun ancamannya. Hello, welcome back to Perspektif. Kali ini bareng gue Bernadetta Ginting, dan di episode hari ini saya akan membahas sebuah kisah yang dari sudut pandang perempuan itu sangat miris, sangat menyayat hati. Kita akan membahasnya langsung bersama narasumber terkait. Kalau teman-teman scrolling di Instagram ataupun di TikTok, berita ini itu sudah banyak sekali keluar dan menjadi konsumsi publik karena melibatkan salah satunya adalah public figure. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkannya secara langsung dari Mbak Nuning Irpana. Hari ini didampingi dengan juga kuasa hukum Mas Darwanto. Mas Sudarmanto, halo. Halo, oke. Nah, mungkin bisa saya kasih sedikit prolog gitu kan terkait dengan kasus apa sih sebenarnya yang sedang menimpa Mbak Nuning. Jadi di tahun 2011, correct me if I'm wrong, Mbak Nuning ini menikah dengan Alif Ali itu Alif sebutan di Indonesia. Alif Ali ini adalah seorang aktor warga negara Malaysia, gitu kan, menikah dengan Mbak Nuning di tahun 2011. Nah, kalau kita lihat itu 2011 kan sudah cukup lama gitu kan, dan saya juga sempat mengenal juga dengan sosok ini karena dia kan cukup main film yang terkenal gitu kan, dan sudah menikah 2 kali. Nah, pertanyaan saya pertama, ketika pertama kali menikah dengan Mas Alif, saat itu posisinya Mas Alif tuh sudah terkenal sekarang atau belum, Mbak Nuning? Belum, Kak. Belum terkenal. Dulu kan dia masih pengusaha dari Malaysia, ingin mendirikan usaha di Indonesia. Jadi dia yang saya tahu belum menjadi public figure. Pertama kali kenal di mana? Saya dijodohkan, dijodohkan. Di situ kan ada klub motor gitu ya, adik saya. Terus dia ada teman, jadi dijodohkan gitu. Dijodohkan sama teman. Iya, lalu kira-kira mau menikah gitu. berapa lama waktu itu PDKT-nya? 1 bulan. 1 bulan. Nah, itu ngakunya pengusaha apa sih, Mbak? Dia hanya bilang pengusaha aja sih, Kak. Pengusaha gitu. Iya. Tapi kalau dilihat usianya kan, kalau saya cek di internet, dia itu kan kelahiran 91. Kalau sudah menikah di tahun 2011, waktu itu usianya sekitar 20-an. Ya itu sempat curiga nggak sih, Mbak, usia 20 tuh pengusaha apa gitu? Curiga sih nggak terlalu ya, karena saya juga kan orang awam ya, jadi pikirnya mungkin karena dari Malaysia, jadi kemungkinan dia bisa mendirikan usaha apa gitu di Indonesia gitu sih, setahu saya. Tapi sempat tahu juga bahwa adik dari artis juga kan? Belum tahu, Oh, belum kan tahu. saya nggak tahu kalau dia itu public figure awalnya, Oke. karena pengusaha tahunya. Tahunya pengusaha. Terus habis itu gimana, Mbak, cerita menikah lah, sampai menikah, lalu apa yang terjadi setelah pernikahan itu? Karena kan pada saat itu saya dikenalin selama 1 bulan itu, singkat cerita aja gitu, Mbak. Menikah, udah setelah itu selesai gitu. Dianya pergi, bilangnya mau keluar ke warung atau beli apa saya nggak tahu. Jadi Keluar izinnya ke lah warung? gitu. Ya, benar. Oke, bentar. Ketika menikah itu 2 keluarga hadir semua?
Kalau dari pihak saya ada adik saya, ada ibu saya juga tapi sudah meninggal ya. Kalau dari pihak dia juga ada saksinya tapi saya kurang lupa ingat gitu. Oke. Ketika menikah itu sah atau pernikahan siri? Sah karena memang saya menikahnya di KUA Cilandak. Cilandak. Oke. Ada bukti-bukti yang dibawa mungkin Mas Darmawanto? Jadi ini kan kita juga tidak berasumsi ya kan, sebelum kita melakukan hal ini kita juga sudah ngecek ke institusi-institusi pemerintah, baik dari KUA, bahkan ada Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Indonesia, sampai ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Oke, ini salinan fotokopi. Ya. Oke. Kalau aslinya, oke. Karena biasanya kalau kemarin saya menikah gitu kan, masing-masing punya surat nikahnya kan, yang suami ataupun juga yang istri. Kalau ini mungkin karena tahun itu satu ya. Oke, ini pencatatan dilakukan di Jakarta 20 April. Oke, ini tapi 2021 pernikahannya 2011. Oke, pencatatannya itu. Nah, setelah menikah di tanggal 28 ya? Iya, 28 November. Habis itu besoknya atau tanggal berapa dia pergi? Malam itu juga sih. Hah, malam itu juga? Iya. Ketika bahkan biasanya kalau orang menikah itu seharian, resepsi, rumah juga masih rame. Bahkan catering mungkin juga belum diberesin gitu. Itu dia udah pergi? Iya. Oke. Alasannya tahu nggak kenapa? Saya nggak tahu. Jadi kan memang yang kita perhatikan itu ketika ini saya bercerita dulu. Jadi memang klien saya ini kenalnya itu dari ada sebuah klub motor. Itu ada yang namanya Rifan. 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 Ini sama orang ya Rifan ya? Iya, orang ya kan. Dikenalkanlah ke klien saya. Ada yang mau menikah, WNA namanya Alif Ali. Terus kemudian ta'aruflah selama 1 bulan gitu. Dan Alif Ali ini mengaku pengusaha ke klien saya. Oke, nah kemudian klien saya ini memang kan sudah usia yang mapan untuk menikah. Ya, waktu itu usia berapa kalau boleh tahu? Berapa, Mbak? Kurang lebih 30-an lah ya. Iya, usia yang sudah mapan, sehingga ada dorongan juga dari keluarga. Sudahlah, orang sudah ada yang mau melamar kok, kenapa tidak? Kan gitu. Kita punya niat baik untuk menikah gitu kan. Kita berpikirnya begitu nih klien saya, ya kan. Menikahlah. Nah, setelah ijab kabul itu benar-benar setelah ijab kabul dia pergi. Setelah tanda tangan buku nikah apa gitu, diambil buku nikahnya, dia dengan alasan saya ke warung dulu ya. Sebentar. Warung dengan pakaian pernikahan itu? Iya. Iya. Oke. Warung. Nah, dari situ sudah selesai gitu aja gitu. Hanya diambil buku nikahnya saja. Artinya ya kita ada asas praduga gitu ya. Apakah memang yang dibutuhkan oleh dia itu hanya buku nikahnya saja, sehingga dia melakukan hal itu? Untuk apa buku nikah itu? Ya kita baik lagi konotasinya adalah dia WNA. Apakah memang dia membutuhkan itu untuk sebuah berkas-berkas dokumen-dokumen untuk dia bisa ke Indonesia? Nah itulah yang patut kita duga gitu sampai saat ini itu. Pada saat persiapan pernikahan itu kan 1 bulan ta'aruf, lalu persiapan pernikahannya sendiri itu di minggu keberapa dari kenal sampai itu? Ya kurang lebih pas mau di akhir 1 bulan saya kenal itu. Singkat banget soalnya Kak. Karena dan rencananya hanya memang akad saja? Iya. Oke, ketika mendekati hari nikah tuh ada hal-hal aneh yang mungkin Mbak Nuning rasakan nggak? Mungkin dia gelagatnya seperti lebih sering main handphone, atau mungkin ada beberapa kebohongan yang mulai satu persatu terungkap gitu? Nggak sempet terpikir ke situ sih. Nggak sempet mikirin hal-hal yang di luar ini ya. Intinya singkat aja menikah, ya udah tahu-taunya udah pergi aja. Ya, jadi ini namanya perempuan ya. Dinikah pasti kan statusnya menjadi istri. Betul. Ya kan. Kemudian yang menjadi beban adalah selama 14 tahun
beban moralnya dia itu Betul. harus dipikirkan. Apalagi gitu. kan pada saat pernikahan itu mengundang banyak orang juga ya, Mbak Nuning ya. Ya dari saksi aja, seperti kayak adik saya juga saksi. Oke. Ada Sikap dia selama 1 bulan tuh gimana, Mbak? Maksudnya treatmentnya ke Mbak Nuning itu baik sampai akhirnya sama sekali nggak terfikir permainannya halus kah gitu. saya benar-benar lost contact pas setelah menikah itu aja sih Kak. Dari nomor handphone atau tempat tinggal atau apa saya nggak tahu sama sekali, bahkan mungkin semua akses yang untuk saya tahu dia atau dia tahu saya atau gimana tuh ditutup semuanya sama dia, jadi saya nggak mengetahui dia keberadaannya di mana. Berarti langsung diblok ya Iya, setelah aksesnya semua ditutup gitu. Langsung Setelah saat menikah, ya kan, langsung semua, bahkan si Rifan pun yang tadinya kita mengetahui alamatnya itu pindah, gitu. Jadi ya menghilang semua. Jadi ya kayak patut diduga itu ada niat-niat sebuah kejahatan yang direncanakan oleh dia sejak awal gitu loh. Dia hanya berkeinginan berkas-berkasnya kemudian ditutup dan dia tidak memikirkan ini adalah manusia gitu Iya. loh. Bukan benda yang ditinggalkan gitu dan loh. tidak bisa dipungkiri juga ketika pernikahan itu Mbak Nuning kan dalam keadaan yang mungkin mencintai dan juga berharap ya tadi kan usia, Benar. kestabilan rumah tangga dan semuanya. Kayak orang lain pada umumnya kali ya, pengen yang ya semestinya gitu ya Mas. Ada hal-hal yang sempat dijanjikan oleh Alif sendiri mungkin di saat itu. Untuk janji sih enggak sih, kayaknya enggak janji apa-apa. Kadang langsung lost contact. Tapi ketika Alif pergi itu dari pihak keluarga sempat kayak ke kepolisian. Biasanya kan karena kan tadi statusnya warga negara asing ya. Iya. Mungkin khawatirnya kalau dia tersesat atau apa, ini pikiran anak-anak kayak oh ini orang asing ke Jakarta gitu. Iya. Sempat nggak Pak? Jadi kan sudah keluarga itu awalnya kan dari Rifan ini, ya kan, sudah mencari Rifan. Kita kan memang menelusuri dari sana. Rifan ini sudah pindah, gitu. Kita telusuri ke pihak keluarganya Rifan, apa segala tetangga-tetangga yang dulu tidak diketahui dia pindah kemana, gitu. Sehingga memang ketika itu juga klien saya juga nggak mengerti harus berbuat apa, gitu. Hanya menunggu. Ya coba bayangkan ketika seseorang perempuan dilamar. Pasti kan dia ada rasa bangga, asik saya dilamar nih, ya kan? Bahagia lah. Bahagia lah. Nah tiba-tiba hanya dibuat bahan permainan seperti ini, itu bisa dibayangkan bagaimana selama 14 tahun gitu, gitu. Oke. Kalau boleh tahu dalam mungkin setahun setelah pernikahan itu apa saja yang Mbak Nuning mungkin sudah lakukan untuk menemukan si Mas Alif ini? Aksesnya kan semuanya hilang Mbak, jadi kita kalaupun mau mencari, karena awalnya dia bilangnya pengusaha, ya kita mau cari di mana gitu kan, pengusaha di gedung mana atau mana, Nyarinya kan saya ke kurang lingkup bisnis ya saat tahu. itu. Iya, Oke. karena kan belum tahu itu public figure gitu awalnya. Pertama kali tahu dia main sinetron, karena kalau kita bisa bilang si sinetronnya Mas Alif ini kan cukup meledak ya, Ya. yang melibatkan juga beberapa musisi ternama. Itu nggak kalau itu kayaknya Mas Alif deh gitu. Saya taunya itu pas yang dari Mbak Askanya ya ngajuin isbat kalau dia itu seorang public figure gitu. Jadi saya taunya dari situ. Pas saya mencari tahu judulnya atau apanya ya ternyata ya itu benar, dan itu kan sekian lama ya Iya, kan. itu agak lama rentangnya. Sudah ada perubahan wajah Iya, gitu. udah Iya. pangling lah. Iya. Oke, Mbak Nuning ini juga bawa fotonya ketika digunakan mendaftarkan pernikahan. Iya. Oke, mungkin bisa ditunjukkan Mas. Nah, Karena ini kalau kita lihat nih nanti mungkin bisa dibandingin ya foto yang sekarang Fotonya tadi dengan Tadi. sekitar 14 tahun yang lalu itu emang beda gitu. Kita pun juga berbeda gitu kan. ini saya membandingkan, ini kan buku nikah, foto yang di buku nikah, Kalau ini foto. ya kan. Nah ini aslinya, ini saya keluarin ya. Jadi bisa dibandingkan, ini fotonya asli gitu loh. Kita bisa dapatkan foto ini dari mana? Nggak mungkin kita minta tanpa ada alasan. Ini memang foto yang buat digunakan ini, gitu, Oke. ya kan? Ya. Foto pernikahan saat Iya. itu mungkin mukanya juga masih
masih belia ya. Ya, Sekarang kan benar. sudah jauh beranjak. Tapi ketika dia pergi itu langsung dicatatkan secara negara atau gimana? Atau masih mundur-mundur dulu menunggu dia kembali? Karena biasanya kan ada tanda tangan catatan sipil seperti itu. Itu gimana? Itu sudah langsung, jadi kan pas ketika Langsung, ijab kabul tuh langsung ya? Langsung, terus kemudian bukunya kan memang sudah disiapkan, ya kan. Ketika sudah tanda tangan, kan setelah dibilang sah, oke, biasa tanda tangan apa segala macam, diserahkanlah buku ini ya, pegang, udah. Setelah itu dia pegang buku, dia sudah mengetahui, artinya tujuan mungkin ya, tujuannya dia sudah tercapai nih, saya sudah pegang buku, tinggal mungkin kan dia cari alasan gimana caranya supaya dia bisa keluar, kabur, ya kan. Dia ngomong lah, saya ke warung dulu ya sebentar. Ya agak Udah, aneh sih. gitu. Orang lagi nikah, izin ke warung itu kayaknya nggak pernah ada deh. Iya, itu Ya. cukup aneh menurut saya ya. Oke, ini bukti-buktinya semua. Ada foto yang Nah, tadi ini- biasanya kan Ini kalau fotonya klien saya. sama-sama ya. memegang buku itu ada nggak? Nggak ada, kita nggak ada sesi foto pada saat itu. Karena juga nggak kepikiran ya, Iya. dia pergi di tengah-tengah Iya. momen Benar, sakral tersebut. benar. Sempat lapor polisi juga nggak sih Mbak Nuni nyari gitu karena mungkin khawatir dia jadi korban kriminalitas mungkin gitu. Karena saya nggak tahu hukum ya Kak, jadi saya nggak melaporkan itu langsung gitu. Makanya saya udah sekian lama gitu menunggu juga kabar, tapi nggak ada kabar sama sekali. Makanya saya minta tolong juga sama Mas Manto gitu buat bantuin. Mas Manto sendiri kenal Mbak Nuning dari Jadi gini, ya kan, saya kenal Ibu Nuning ini ketika dari istri ketiga itu mengajukan si Alif ya, si Alif ini mengajukan permohonan isbat nikah. Artinya dia sudah punya istri ketiga, tapi istri ketiga ini dinikahkan secara siri. Dia mau resmikan secara negara, diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, gitu. Namun karena istri ketiganya ini bertolak belakang, istri ketiganya ini kan termohon, dia tidak mau secara negara, karena ini menurut keterangan dari istri ketiga, dia ini si Alif ini temperamen, Ya, sama dari suka KDRT juga iya, gitu, sehingga dia tidak mau menikah gitu dengan si Alif Ali. Alif Ali mengajukan itu. Nah, kemudian klien saya ini dihubungi oleh istri ketiga. Gitu. berarti dari istri ketiga sempat mengetahui itu ya. Ya. Mbak Nuni menghubungi istri ketiga atau gimana? Enggak, jadi istri ketiganya itu dia mengetahui Alif Ali ini membawa buku nikahnya ini. Sehingga istri ketiga itu mengetahui, kamu punya istri ya, ini ada buku nikah kamu. Buku nikah itu ditemukan oleh istri ketiga di tasnya Alif Ali. Gitu. Oke, jadi selama bertahun-tahun itu dibawa kemana-mana itu Iya. buku ya. Oke, terus Terus kemudian ya kan setelah diketahui buku nikah itu ditanyalah, ini buku nikah siapa? Ini saya menurut keterangan dari istri ketiga. Kemudian buku itu dibakarlah sama Alif Ali. Langsung buku di depan nikah. istrinya? Iya, di depan istrinya. Tapi untungnya istri ketiga ini sempat foto buku nikah yang tadi saya tunjukkan itu. Itu foto dari istri ketiga yang dikirim ke kita. Gitu loh. Nah, dari situlah akhirnya karena istri ketiga ini tidak mau menikah dengan Alif Ali, menghubungi, tidak mau menikah secara sah. tidak mau menikah secara sah dan memang mau selesai gitu, ya kan, dihubungi. Nah, ini klien saya menjadi saksi di sana. Akhirnya istri ketiga ini bercerita bahwa Alif Ali itu adalah public figure, begini barulah di mengetahui tahun? situ. Di tahun 2021. 2021, Iya. oke. Berarti dari 2011, 10 tahun 10 kemudian tahun. akhirnya bertemu. Tapi di rentang 10 tahun itu kan sudah ada filmnya yang keluar ya kalau nggak Ya. salah. Itu juga nggak ngeh Mbak Nuninya? Nggak ngeh, karena pada saat saya kerja itu kan dari pagi sampai malam. Jadi untuk melihat televisi atau apa itu kan susah. Adik juga yang saat itu hadir juga nggak ngeh ya? Nggak ngeh. Oke, karena saat itu kan kalau bisa dibilang cukup booming dari filmnya. Cuman karena tadi mungkin Mbak Nuninya juga padat ya, mungkin tidak mengakses film, akhirnya ketemu lagi di 2021. Nah, saat 2021 itu sempat ketemu Mas Alif nggak? Maksudnya kan udah kenal nih, ada istri ketiga gitu Betul. kan. Ketemuin dong sama Mas Alif gitu. Pernah nggak?
Ketemunya pada saat mau sidang ya. Ya. Pada saat mau sidang. Ketemu di persidangan. Di persidangan. Tapi bukan persidangannya Mbak Nuning, persidangan orang. Iya, Ya. persidangan orang dan secara faktanya dia sudah janggutan. Ada perubahan lah dari sisi Dari wajah gitu kan. Karena memang udah masuk ke usia juga mungkin kan dia. Jadi heran juga, kaget juga ada perubahan dari sisi wajah. Terus ya dia tetap tidak mengakui. Oh, oke. Gitu. Tidak ada pengakuan dari dia bahwa dia pernah menikah. Pura-pura nggak kenal apa gimana waktu itu? Iya. Bahkan ini bukannya apa ya, dia sudah menjolimi orang ketika bertemu, bukannya minta maaf atau apa. Ini malah di apa ya, semacam kayak tidak diakui, terus ditambah apa ya, semakin dibikin terpojok, disudutkan. Apa yang waktu itu disampaikan sampai merasa dipojokkan gitu? Dia mengatakan dia tidak kenal, tidak pernah menikah, itu hanya mengaku-ngaku saja, gitu loh. Orang yang cari sensasi atau apa segala macam, ya semakin orang, buat apa kita datang ke sana? Kita diundang, dipanggil oleh pengadilan untuk dijadikan saksi, ya kan? Pengadilan itu adalah ranah yang sakral ya. Betul. Kalaupun kita berbohong, pasti ketahuan di situ, ya kan? Ternyata putusan dari pengadilan itu dikabulkan, artinya permohonan isbat nikahnya si Alif Ali ini ditolak karena ada istri, gitu loh. Oke, dan bukti-buktinya juga kalau sudah lewat dari pengadilan sudah terbukti akurat, harusnya akurat, benar. Jadi dia tetap tidak mengakui hal itu. Apakah itu sebuah kebohongan dari klien saya? Kan tidak, gitu loh. Waktu pertama kali ketemu, kalimat apa yang Mbak Nuning ucapkan ke Mas Alif? Pertama kali ketemu. Di tahun 2021 itu? Pada ketemu setelah saat 10 tahun. di pengadilan ya. Belum sempat ngomong kecuali pas pada saat sidang dia mau yang mediasi ya Mas ya. Mediasi. Oh, ada mediasi juga dengan Mbak Nuning? Ya, ada mediasi ya, tetap dia tidak mengakui. Intinya seperti Tapi itu. bertemu face to face saat itu? Face to face cuman nggak. Bertemu tapi tidak seperti apa ya. Nggak kayak gini ya? Iya, tidak seperti ini. Karena kan dia berusaha supaya ya memang apa ya, kayak ya orang nggak kenal gitu. Kayak cuek gitu kan. Ya nggak ini, nggak peduli gitu loh. Padahal ini adalah perbuatannya dia semua yang dia lakukan gitu. Apa yang Mbak Nuning rasakan setelah mencari kemana-mana nggak ketemu, ternyata dia tersenyum di balik hingar-bingar dunia entertainment, ketemu lagi 10 tahun itu gimana Mbak Nuning? Ya, yang saya rasakan pasti sedih, sakit. Ya, saya kan juga udah lama ya menelan ini semuanya ya sendiri selama 14 tahun gitu kan. Jadi saya cuma pengen kejelasan aja sih sebenarnya, karena saya kan juga malu sana sini ngomongin otomatis ya. Terus punya suami juga nggak pernah kelihatan, nggak pernah ada, itu juga banyak hal Mbak, itu makanan sehari-hari saya buat dihina atau diomongin sama tetangga atau apa gitu sih, omongin teman kerja atau apalah gitu. Tapi kenapa di rentang waktu ini dari Mbak sendiri tidak mungkin membatalkan pernikahan atau gimana? Bisa nggak sih bercerai tapi orang yang nggak ada gitu? Orang nggak sih Pak secara hukum gitu? Iya, jadi kan begini. Nah, ketika ini masih ada lagi prosesnya. Ketika dia melakukan isbat nikah kan ditolak, oke. Nah, terus dia mengajukan lagi. Dia yang mengajukan terhadap pernikahan antara Alif dengan klien saya, gitu. Mengajukan menguji pernikahannya ini adalah nggak sah, gitu. Itu yang diajukan oleh dia. Nah, kemudian kita buktikan lagi bahwa pernikahannya Alif Ali dengan ini, pengadilan itu memutuskan istri sah, begitu. Ada bukti yang menyatakan oh ini oke. Ini putusannya. Ini yang di tahun 2021. 2021 di bawah setelah melakukan pengajuan pengujian tetap dinyatakan sah. Istri sah oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Ya kan, menimbang segala macam. Oh, berarti ini termasuk bidang
Oke, lalu selanjutnya setelah sah itu dia kabur lagi atau gimana? Ini kabur lagi. Gitu, menghilang lagi, ya kan? Terus juga dari rentan waktu 2021 sampai dengan 2025 kita berharap, ya kan? Dia kan sudah tahu dari hasil putusan pengadilan. Kita berharap ada itikat baiknya dia untuk menyelesaikan kepastian ini. Nah, dari rentan waktu itu ternyata sampai sekarang tidak ada itikat baik juga. Makanya kita bikin laporan polisi. Oke. Gitu. Berarti dari 2011 sampai 2025 ini sebenarnya apa yang Mbak Nuning harapkan? Kejelasan untuk pada akhirnya berpisah atau kembali bersama Mas Alif? Saya ingin pertanggungjawabannya aja, kepastian buat saya, buat hidup saya ke depannya tuh biar seperti orang-orang wanita pada umumnya gitu ya Kak. Itu sih Kak yang pertama. Oke, berarti kalau kejelasan baik atau buruknya dari Mbak Nuning siap seperti itu atau bagaimana? Dan ya gimana baiknya nanti ya Mas ya. Oke. Masih ada mungkin rasa ingin kembali atau Enggak sih Kak. udah tertutup sakit hati? Iya betul. Dan bahkan kalau saya bisa, mungkin saya tidak di posisi Mbak, jadi saya nggak tahu secara real rasanya gimana, tapi kalau bisa saya lihat itu bukan hanya sedih, kecewa, tapi malu. Malu juga. Tapi saya salut, selama 14 tahun itu Mbak tidak menikah lagi ya? Oke. Itu karena rasa itu masih ada atau apa gitu sampai? Karena kan masih terikat pernikahan ya Mas ya, jadi nggak berani lah. Itu makanya saya pengen kejelasan aja, pertanggungjawabannya aja gitu. Sangat setia di tengah perhara ini. Mungkin kalau mau ngomongin rasionalitas, setahun 2 tahun nggak kembali, itu kita punya chance untuk mencari yang lain. Ya. Tapi Mbak Nuning tidak melakukan itu. Benar, lahir batin pasti kan terluka, ya kan, baik secara fisik, ya kan, dari kalangan lingkungan, teman, keluarga, statusnya ini kan, status sosialnya bagaimana, kan begitu. Ini istri orang, gitu. Dan dia juga bingung, siapa dia mau dekat dengan siapa, laki-laki apa, khawatir, ada rasa khawatir gitu loh. Oke. Jadi 14 tahun ini ada rasa khawatir kalau seandainya saya menikah lagi, lalu tiba-tiba dia datang dan menjadi masalah seperti itu. Itu. Tapi dianya nggak mikir sampai situ, Mas. Iya. Dia menikah 2 kali. Iya. Tanpa sepengetahuan Mbak Nuning. Ya, artinya ketika kita melihat hal demikian, berarti kan dia tidak memperdulikan terhadap manusia, apalagi di sini kan perempuan, ya kan, yang tadi saya katakan, ini manusia bukan benda gitu yang bisa ditinggalkan begitu saja. Ini kan tidak bisa terulang kejadiannya. Mungkin kan ketika itu di 2011 usianya mungkin masih oke, gitu kan, masih bisa produksi. Cuma kalau saat ini sudah mengorbankan usia, dan kalaupun misalkan tadi yang dikatakan ingin seperti punya rumah tangga yang layaknya normal, punya anak, ya kan, ini usianya sudah berapa, ya kan, di 2025 ini, apakah itu bisa terulang? Kan enggak, gitu. Waktu kan terus berjalan, gitu loh. Itu Mengorbankan segala-galanya. masa muda, apalagi perempuan di usia 30 tahun, itu adalah usia di mana dia ibaratnya meletek. Iya. Mungkin ya, ibaratnya dia lagi Iya. muda, semangat. Makanya coba dibayangkan, ya kan, seorang perempuan dibuat seperti itu, gitu. Pasti kan kalau perempuan itu kebanyakan berpikirnya berkeinginan untuk punya anak, punya rumah tangga. Nah, inilah yang dialami oleh klien saya, gitu loh. Nggak bisa sekarang, gitu. Itu. Dari istri ketiga tadi ada membantukah untuk mungkin menyelesaikan masalah ini? Karena kan dari pihak Mbak Nuni kan membantu agar mereka akhirnya berpisah. Mungkin ya kita nggak bisa bilang timbal balik ya, tapi ada nggak bantuan dari istri ketiga itu? Mungkin untuk membantu komunikasi dan menjelaskan bahwa pada akhirnya kan kita tahu dia juga adik dari artis besar, kayak gitu. Ya sebenarnya dari
yang istri ketiga ini juga sudah membantu kita. Di tahun 2021 itu klien saya jadi mengetahui Alif Ali ini dan akhirnya bisa melihat, oh ini setelah 10 tahun ya, 10 tahun baru melihat lagi suaminya begitu. Dan meskipun dia tidak mengakui, cuma kan ya bisa berhadapan gitu kan, yang tadinya kehilangan, terus berharap ketika bertemu dengan suaminya ya kan ada rasa bergejolak atau apa gitu kan, itu sudah sangat membantu dari istri ketiga dipertemukan di sana meskipun si Alifnya ini sudah menghilang lagi gitu. Ada hal mungkin yang ibaratnya hal ternekat dari Mbak Nuning untuk bisa menemukan Mbak Alif nggak? Mas Alif sorry, selama ini nggak mungkin sampai tadi kan asalnya Jawa Tengah, lalu juga harus stay di Jakarta menunggu gitu, ada nggak sih Mbak? Karena kan saya memang bekerja di Jakarta juga, Kak. Jadi memang saya tinggalnya di sini gitu, nggak di Jawa lah maksudnya. Jadi untuk ya pengen sih nemuin atau ketemu agar selesai atau gimana. Tapi kan saya nggak tahu keberadaannya dia kemana kan. Ibaratnya tuh kayak hilang jejak aja gitu. Dan sampai tahun 2021 tuh belum tahu juga bahwa dia adik dari artis Semillar kan ya? Ya, tidak mengetahui. Jadi mengetahuinya itu dari istri ketiga. Dikasih tahu bahwa dia itu adalah artis, pemain film. Barulah sadar. Iya. Oh, ternyata suami saya pemain film gitu. Nah itu, nah akhirnya kita tunggulah sampai dengan di tahun 2025 ini. Dia ingin menyelesaikan apa yang sudah dia lakukan. Nah itu kita tunggu. Nah nyatanya sampai tahun 2025 ini, ya dia tidak juga menyelesaikan permasalahan yang dia buat gitu loh. Main Instagram juga nggak sih? Main Instagram sempat kayak DM gitu nggak ke Mas Alif? Enggak, kalau saya pribadi enggak sih. Karena kan nggak tahu juga DM-nya. Nggak tahu. Maksudnya Oke. IG-nya ya gitu. Secara IG followersnya juga cukup banyak ya, Ya. 200.000. Oke, dengan terupnya kasus ini, biasanya kalau artis ini kan punya fans base gitu. Ada serangan-serangan seperti itu nggak Mas? Atau Mbak Nuning yang membela si Mas Alif ini? Kalau saya lihat sih ya adalah yang menyerang saya. Cuman kan saya pikirnya kalau saya ngurusin itu hati saya makin sakit gitu ya. Maksudnya ya sakit gitu. Jadi saya nggak yang mau terlalu jauh untuk ngurusin kayak netizen gitu ya, ngata-ngatain saya atau apalah itu gitu. Kan saya yang merasakan itu ya. Jadi saya nggak banyak buat melihat itu. Serangan-serangan itu juga sudah Iya. mulai masuk ya? Iya. Jadi sudah mulai masuk ya kan, ada pro dan kontra yang jelas. Cuma kan kita melihat netizen ini bukan drama, ini realita, ini fakta gitu loh. Fakta juga berdasarkan hukum gitu. Ketika kita berbicara seperti ini, kita nggak benar, itu kan ada hukum yang berjalan. Betul, karena gitu kan loh. biasanya kalau orang merasa tidak benar, ujung-ujungnya nanti dilaporkan balik terkait pencemaran nama Ya, baik itu yang benar. kerap terjadi seperti itu. Benar. Tapi kalau dari sisi Mbak Nuning dan Mas Darmanto cukup yakin karena ini ya Benar, buktinya. betul. Oke, saya lupa kalau yang buku iya. merah ini apa Mas? Nah ini dipegang aja. Ini adalah apa namanya mahar. Maharnya itu ini seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Itu Oke. ada mukena, sajadah, gitu. Dan Al-Quran ini. Ini Al-Quran loh. Artinya kita juga berbicara di depan Al-Quran bahwa faktanya memang itu yang terjadi. Nah, Tapi untuk memperkuat bukti mungkin nanti pas di pengadilan, sempat dicari nggak sih setelah dia menerima buku nikah itu, dia ada mungkin mendirikan usaha atau untuk keperluan tinggal di Indonesia, mencari pekerjaan gitu, sempat dicari nggak Mas? jadi kalau saya itu kan, saya melihat ya
mengetahui dia public figure, itu sempat saya biodata di Wikipedia itu, dia sebagai di Wikipedia ya, saya karena berdasarkan itu, dia sebagai direktur utama PT apalah, bisa kita lihat dulu ya sebentar. Boleh saya lihat boleh. Untuk di Wikipedia, saya melihat bahwa karena untuk dia artis luar negeri seharusnya ya, kalau seseorang luar negeri bekerja di sini, dia itu harus mengurus keimigrasi cukup panjang gitu. tercatat bahwa di Wikipedia dia direktur utama dari PT Rizky Empire International. Itu ini kan fakta gitu loh. Kalau sampai bisa mendirikan perusahaan, Iya. cukup ini sih ya menjadi pertanyaan. Ya menjadi pertanyaan lagi, artinya kan WNA itu ketika masuk ke Indonesia itu kan ada persyaratan yang harus dia lengkapi. Visanya itu apakah visa wisata, kunjungan, ataupun visa bekerja, tinggal untuk tetap atau gimana kan gitu. Nah ini berarti ketika dia, ini masih diduga ya, ketika dia mengambil buku nikah, berarti kan ada manfaat yang dia inginkan, entah itu dia untuk bekerja di sini dengan pihak sponsor, ya kan, untuk menjadi sponsor, ataupun dia untuk mendirikan usaha di sini, itu kan harus ada sponsor, apalagi di sini ketika sudah ada istrinya, itu kan bisa menjadi penjamin di sini, itu loh. Iya, Gitu. Tapi kasus seperti ini, kalau dari kacamata kuasa hukum, pernah terjadi nggak? Jadi warga negara asing, dia hanya menikah, habis itu ya udah istrinya ditinggal, dia bikin usaha atau apa, atau hanya ingin tinggal lebih lama di sini, pernah terjadi nggak, Mas? Ya kalau di Indonesia sendiri itu ada kemungkinan memang diterapkan pasal itu, berarti kan memang banyak terjadi gitu loh. Kalau tidak terjadi, ya secara otomatis pasal itu pasti tidak ada. Nah ini terbentuknya pasal itu karena ada hukum positif yang berjalan dari kebiasaan-kebiasaan untuk melindungi hak asasi manusia supaya tidak juga disepelekan. Makanya adalah pasal itu, pasal 279 seperti itu. Ya itu kemungkinan ada diterapkannya, dibentuknya pasal itu ya karena banyak kejadiannya gitu. Iya, betul. Nah, kalau dari Mbak Nuning sendiri ini kan ibaratnya ini bukan kali pertama ya Mbak Nuning speak up di media gitu. Setelah saya juga tadi on the way ke sini saya sambil baca, ternyata juga sudah banyak media-media besar yang ibaratnya mengulik kasus ini. Ada feedback nggak dari pihak Mas Alif? Mungkin kayak dia menghubungi dengan nomor yang berbeda, kayak stop atau dia mengancam kayak gitu? Belum ada. Jadi tetap no respon. Ya, itu masih no respon. Saya nggak tahu ya, artinya manusia seperti itu hatinya di mana gitu loh. Ketika dia menyakiti seseorang, ya kan, menggantung hidup seseorang tanpa kejelasan, hatinya di mana gitu. Gitu. Kan ini sekarang ramai kan di sosial media dan orang banyak menggunakan sosial media itu untuk memviralkan sesuatu. Nah dari Mbak Nuning sempat kepikiran nggak sih mungkin menceritakan klarifikasi di sosmed supaya dia lebih denger gitu, dan akhirnya biasanya orang kalau hukuman sosial itu kan akhirnya gerah ya Pak ya, gerah terus saya yaudah deh gue tanggepin gitu. Pernah kepikiran ke arah sana nggak? Sebenarnya sih nggak mesti harus seperti itu juga, kalau memang dia niatnya mau baik atau mau bertanggung jawab sih ya nggak harus lewat media ya Mas ya, datang aja gitu kan, atau hubungi saya, atau ada Mas Manto juga di sini gitu kan, nggak mesti harus saya gemborin atau apa, kan nggak mesti seperti itu kalau memang dia niatnya mau bertanggung jawab gitu. Tapi sempat kepikiran ke arah sana nggak sih Mas, viral deh di sosmed gitu, biar dia akhirnya? Ya jadi kan yang tadi saya katakan, kita sudah menunggu dari tahun 2021 sampai dengan 2025 itikat baiknya dia. Sehingga ini kita lanjutkan ke jalur hukum karena tidak ada itikat baiknya dia, artinya itikat buruk. Nah, karena kasus ini sudah masuk ke ranah hukum, kita percayakan semua ke institusi polisian untuk proses selanjutnya. Baik dia hadir ataupun tidak, nanti pas diproses di kepolisian, nah itu bukan lagi ranah di kita, karena kita sudah
menyerahkan semuanya ke institusi kepolisian dengan membuat laporan polisi ini. Dilaporkan atas tindakan apa kalau boleh tahu? Jadi ini kita laporkan dengan pasal 279 KUHP yang intinya adalah pernikahan tanpa izin istri yang sah gitu. Karena tercatat dalam rentang waktu itu menikah 2 kali ya. Ya, jadi itu ada 2 ancamannya. Kalau dia menikah terus dia mengatakan ke calon istrinya bahwa dia sudah menikah, tapi tetap dia lakukan dan dia tanpa berbicara ke istri pertamanya, itu ancamannya 5 tahun. Oke. Gitu. Tapi kalau dia berbohong bahwa dia mengatakan ke calon istrinya, dia berbohong bahwa saya belum pernah menikah, itu 7 tahun ancamannya. Gitu. Jadi menutupi pernikahan yang sebelumnya bahwa dia belum pernah menikah, berbohong ke calonnya itu 7 tahun. Gitu. Dan untuk diketahui juga poligami itu juga harus mendapatkan persetujuan istri sah. Benar. Jadi nggak bisa asal poligami kan sebenarnya. Ya. Oke, dari 2021 ke 2025 apa yang akhirnya, kalau tadi kan kita tahu butuh kejelasan, tapi apa yang akhirnya membuat Mbak Nuning tuh berani, oke deh, gue ikuti jalur hukum ini yang mungkin akan panjang dan tadi fans-fansnya kan bisa jadi menyerang gitu. Apa yang bikin kuat? Harus kuat sih Mbak. Saya udah cukup sabar soalnya. Udah 14 tahun kan bukan waktu yang sebentar ya. Udah panjang gitu. Ya ibarat kata udah harus diselesaikan. Udah harus diselesaikan. Tapi sebelumnya ketakutannya tuh apa sih Mbak yang bikin takut? Apa karena setelah tahu dia jadi artis makin lebih takut lagi gitu? Lebih takut lagi tentang hidup saya aja sih Mbak. Benar. Itu. Itu karena biasanya kan kalau artis mungkin ada ketakutan dia punya backingan atau apa gitu. Siapa yang akhirnya mendorong ada juga support terbesar dari Mbak Nuning? Saya cuma punya adik. Satu. Jadi dia yang selalu mensupport saya juga. Saya juga alhamdulillahnya punya pengacara yang baik terhadap saya. Jadi saya semangat aja buat menuntut. Jelas. Bukan menuntut ya, maksudnya keadilan saya aja gitu. Tapi ending tadi kan ada ancaman hukuman itu apa juga akan menghapus kekecewaan itu sebenarnya. Saya kurang tahu yang gimana nanti tentang hukumnya ya Mas ya. Saya cuma mau minta yang terbaik aja mungkin buat saya itu. Ada dampak ke pekerjaan nggak dengan terkuaknya kasus ini mungkin dari kantor gitu? Kebetulan saya baru lay off ya, maksudnya resign gitu, diresignin dari tempat perusahaan gitu ya. Karena kasus ini atau bukan? Ya mungkin ada juga itu, ada juga lain hal dari perusahaannya. Jadi saya sekarang jadi nggak bekerja juga gitu kan. 14 tahun bukan hanya pergi tanpa kabar, tapi berdampak ke pekerjaan. Ya, tidak kasih nafkah, ya kan? Malah menghilangkan pekerjaan. Kalau seandainya bertemu kembali gitu kan, kita berharap kan segera selesai tanpa harus berlarut-larut. Apa yang Mbak Nuning ingin katakan ke Mas Alif sebenarnya selain tadi kejelasan gitu? Apa yang Mbak ingin dengarkan dari dia? Ya saya menginginkan tetap yang terbaik aja buat saya. Sudah lama Mbak, 14 tahun saya menderita ibarat kata gitu ya. Saya ingin seperti yang lain aja hidup saya. Ya tolonglah, datanglah baik-baik, bertemu dengan lawyer saya gitu ya, ngomong apa kayak ke saya juga ibaratnya gitu. Yang terbaiknya seperti apa. Dan saya kan, masa dia nggak punya hati sih buat saya gitu. Saya kan perempuan, dia juga mungkin kan punya saudara perempuan. Seandainya
tapi seperti saya bagaimana gitu. Dan sesimpel minta maaf pun mungkin selama 14 tahun ini tidak bisa tadi ya, Iya. mengembalikan kecewaan. Udah bukan lagi minta maaf, udah bukan lagi mengakui, Benar. tapi sudahilah Iya. cerita ini seperti itu. Benar. Artinya kan sudah banyak penderitaan yang dialami oleh klien kami. Yang tadi kita katakan ini bukan benda. Mungkin kalau benda rusak bisa diganti dengan yang baru. Kalau ini kan manusia gitu. Betul. Satu sisi saya salut karena tidak mudah untuk 14 tahun bertahan pada sesuatu yang tidak pasti. Ya. Tapi sebagai sesama perempuan, mungkin klise, saya bilang tetap semangat. Kebenaran akan segera terungkap. Yang pasti tadi saya setuju, saya lebih, karena sebagai perempuan ya, saya ingin Mbak Nuning juga punya kesempatan untuk bahagia selayaknya perempuan pada umumnya. Nah, Makasih. terima kasih Mbak. Semangat terus, terima kasih Pak Darmanto. Semoga bukti-bukti ini bisa memperkuat Amin. dan juga kebenaran tadi seperti yang saya sampaikan akan segera terungkap. Terima kasih juga untuk Kezoners. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus Perspektif setiap hari Sabtu jam 6 sore. Bye-bye.